Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Apapun harus sesuai takarannya. Kita menyukai makanan pedas, bukan berarti makanan akan lebih nikmat bila lebih banyak menambahkan cabai dalam makanan kita. Demikian juga dengan berolahraga. Tidak menjadi bertambah bugar bila takaran olahraga kita terlalu banyak. Bukan rahasia lagi bahwa olahraga melepaskan endorfin, menghilangkan stres, meningkatkan energi kita, dan secara umum membuat kita merasa baik. Tapi ada titik pengembalian yang semakin berkurang, dan itu disebut overtraining. Overtraining adalah kondisi yang terjadi saat kita berolahraga terlalu banyak atau dengan intensitas tinggi secara terus-menerus sehingga tidak memberi kesempatan bagi tubuh untuk pulih dari beban latihan kita. Ada berbagai tahapan latihan berlebihan, overreaching, kemudian overtraining. Overreaching adalah tahap awal dari overtraining yang lebih mudah untuk kembali ke kondisi semula. Dan biasanya terjadi ketika kita mengalami nyeri otot karena melakukan latihan terus-menerus yang intens tanpa pemulihan yang memadai. Jika kita mengabaikan gejala overreaching yang berlebihan dan terus berlatih, kita akan mengalami overtraining yang dapat menyebabkan gejala yang lebih serius. Overreaching dan overtraining keduanya terkait dengan gejala kelelahan, penurunan kinerja, perubahan suasana hati, dan atau kesulitan tidur. Namun, overtraining melangkah lebih jauh, mempengaruhi berbagai sistem tubuh kita. Overtraining sangat sulit untuk didiagnosis karena tidak ada satupun kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan overtraining. Tetapi ada beberapa gejala umum yang harus diwaspadai. Inilah yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita ketika kita berolahraga terlalu banyak. Otot kita menjadi sangat lelah jika kita berlatih berlebihan. Menurut American Council on Exercise, kita akan mengalami kelelahan otot kronis. Otot dan tungkai kita terasa berat. Detak jantung kita membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih selama latihan. Dan kita mungkin kehilangan kelincahan dan kecepatan. Bila kita berolahraga hingga batas atas kemampuan tubuh kita, kemudian setelah selesai, kita tidak mengisi bahan bakar dengan benar, kita memiliki apa yang disebut ketersediaan energi rendah. Yang berarti tubuh kita secara konsisten menarik energi dari simpanan energinya sendiri, karbohidrat kita, protein, dan lemak, untuk membuat kita terus bergerak. Saat tubuh kita menggunakan simpanan energinya sendiri, tubuh tidak dapat merespons stres secara produktif. Otot dipecah selama latihan, menjadi lebih kuat dan lebih tangguh saat diperbaiki. Tetapi tanpa bahan bakar atau waktu pemulihan yang cukup, otot kita tidak mungkin menguat. Meskipun jarang, menurut American Academy of Family Physicians, kelelahan juga dapat berkembang menjadi rhabdomyolysis, suatu kondisi yang diakibatkan oleh kerusakan serat otot yang bocor ke dalam darah kita. Jika ini tidak ditangani, rhabdomyolysis dapat menyebabkan masalah jantung dan bahkan gagal ginjal. Berolahraga sepanjang minggu tidak menjadi masalah, asalkan tetap ada masa pemulihan. Atau kita bisa melakukan latihan silang yang menggunakan otot yang berbeda untuk menghindari kelelahan otot tertentu. Seperti bersepeda yang melatih otot bawah, dengan latihan beban yang melatih otot atas. Dan jangan lupa mencampur intensitas, durasi, dan frekuensi latihan kita. Susah tidur. Bahkan ketika kita menyisihkan waktu untuk pemulihan, tetapi bila kita kurang tidur, overtraining bisa menyerang kita. Insomnia atau tidur gelisah adalah gejala umum dari overtraining, membuat tubuh kita semakin sulit
untuk sembuh. Tidur adalah salah satu faktor terpenting dalam membangun kekuatan dan otot. Menurut National Sleep Foundation, saat kita tidur, tubuh kita memproduksi hormon pembentuk otot seperti hormon pertumbuhan manusia. Selama tidur, gelombang lambat tubuh kita juga meningkatkan aliran darah ke otot kita, merangsang pemulihan. Faktanya, banyak proses pemulihan terjadi saat kita tidur. Jadi, kehilangan beberapa jam tidur setiap malam dapat berdampak besar pada kemampuan tubuh kita untuk melakukan perbaikan. Overtraining dan kurang tidur bisa menjadi lingkaran setan. Overtraining menyebabkan insomnia. Kurang tidur menyebabkan overtraining. Semakin banyak kita berlatih, semakin sedikit tubuh kita bisa tidur dan pulih, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kita. Namun, olahraga berat dalam jumlah sedang setiap minggu benar-benar dapat meningkatkan kualitas tidur. Meskipun penelitian belum sepenuhnya membuktikan bahwa berolahraga terlalu dekat dengan jam tidur akan membuat kita terjaga di malam hari. Tetapi alangkah baiknya bila kita berolahraga beberapa jam sebelum waktu tidur. Hormon kita rusak. Lebih buruk lagi, overtraining dapat mengurangi hormon kita. Secara umum, olahraga menenangkan dan membantu mengurangi kadar kortisol dan adrenalin kita, yaitu hormon yang dilepaskan pada saat stres. Menurut penelitian pada pelari pada Februari 2013 di Journal of Novel Physiotherapist, jika kita mengalami overtraining, kita mengalami stres kronis yang menyebabkan produksi kortisol dan adrenalin yang terus meningkat. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan insufisiensi dan penipisan adrenal yang membahayakan kemampuan tubuh kita untuk memproduksi dan mengatur kadar hormon. Kortisol melayani banyak fungsi dalam tubuh, membantu menyeimbangkan efek insulin dalam memecah glukosa menjadi energi. Kortisol membuat sel otot dan lemak kita kebal terhadap insulin, menyebabkan hati kita memproduksi lebih banyak glukosa. Menurut University of California, San Francisco, tingkat kortisol yang meningkat secara konsisten dapat menyebabkan resistensi insulin dari waktu ke waktu. Ketika sel kita menjadi lebih resisten terhadap insulin, darah kita akan memiliki terlalu banyak glukosa yang disimpan tubuh kita sebagai lemak, biasanya di sekitar perut. Bagi wanita, keseimbangan hormon ini juga bisa mengganggu siklus haid mereka. Namun dalam jangka pendek, hormon yang tidak seimbang dapat menyebabkan agitasi dan perubahan suasana hati. Kita bisa menjadi lekas marah yang tidak normal, atau ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Cadangan energi menipis. Saat kita berolahraga terlalu banyak, tubuh kita bisa mengalami kekurangan energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Kekurangan nutrisi merupakan efek samping yang umum dan penyebab overtraining. Ketika kita tidak mengisi tubuh kita dengan karbohidrat, protein, dan lemak berkualitas tinggi yang cukup, kita akan mulai mengalami kelelahan, cadangan glikogen yang terkuras, dan perbaikan otot yang buruk, yang semuanya berkontribusi pada kelelahan kronis akibat overtraining. Seiring waktu, menurut Rush University Medical Center, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan serangkaian gejala yang cukup luas, tergantung pada nutrisi yang kita kurangi, termasuk rambut rontok, penyembuhan lebih lambat, nyeri tulang, dan bahkan penglihatan yang berubah. Idealnya, kita harus mendapatkan setidaknya 55% kalori harian dari karbohidrat, dengan setidaknya 6 hingga 12 ons protein setiap hari. Namun, kebutuhan spesifik kita akan bervariasi, tergantung pada kebiasaan olahraga kita. Melemahnya sistem kekebalan. Berdasarkan sebuah penelitian pada Mei 2017 yang diterbitkan di Journal of Applied Physiology, overtraining kronis dapat membahayakan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit kita,
Saat kita berlatih berlebihan, tubuh kita terfokus untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh latihan kita, sehingga kekebalan kita secara keseluruhan turun. Menurut penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Physiology, setelah kita berolahraga, tubuh kita mengalami jendela imunodepresi, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi. Jika kita terus berlatih saat sistem kekebalan kita masih dalam keadaan tertekan ini, kita memperlebar jendela potensi infeksi. Sangat penting untuk memprioritaskan kesehatan sistem kekebalan kita untuk olahraga kita dan seterusnya. Banyak tidur dan istirahat setelah berolahraga adalah cara terbaik untuk memulihkan fungsi kekebalan kita setelah latihan. Jadi, seberapa sering kita harus berolahraga? Pada akhirnya, overtraining tidak terlihat satu arah. Ada yang menyebabkan gejala overtraining pada satu orang bisa jadi tidak terlalu mempengaruhi orang lain. Jika kita baru berolahraga atau baru melakukannya sekitar 1 tahun, kita akan lebih rentan mengalami overtraining. Saking semangatnya, kadang-kadang kita menjalani latihan yang terlalu banyak, terlalu cepat, karena berpikir hal tersebut dapat membantu meraih tujuan jadi lebih cepat. Tetapi jika menyangkut berolahraga, lebih sedikit lebih baik. Bahkan yang berlatih lebih dari sekali per hari biasanya akan bergantian di antara kelompok otot atau di antara sesi kekuatan, kardio, dan mobilitas untuk mengistirahatkan tubuh mereka. Biasanya setiap sesi dilakukan dalam waktu singkat dibandingkan latihan selama 2 jam. Umumnya, menurut University of New Mexico, overtraining terjadi ketika kita meningkatkan frekuensi atau intensitas latihan terlalu cepat, atau jika kita berolahraga dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama. Memvariasikan intensitas latihan dapat membantu kita menghindari latihan berlebihan. Meskipun kita mungkin menyukai sesi latihan interval intensitas tinggi, sebaiknya bergantian dengan bentuk olahraga yang lebih lembut, seperti yoga atau jalan kaki. Kita juga dapat menggabungkan aktivitas yang mendorong pemulihan, termasuk peregangan dan penggulungan busa. Kita juga harus memastikan kita menyertakan hari pemulihan, terutama di antara latihan intensif. Meskipun tidak ada ketentuan jumlah hari istirahat yang dibutuhkan setiap orang, sebaiknya alokasikan 1 hari pemulihan atau istirahat untuk setiap 3 hari latihan. Idealnya, hari-hari latihan ini juga akan bervariasi dalam intensitas dan modalitas. Mereka yang baru berolahraga sebaiknya hari istirahat setiap 2 hari pelatihan untuk memastikan pemulihan yang tepat. Jika kita merasa mengalami sindrom overtraining, hentikan rutinitas olahraga kita dan konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui langkah apa yang dapat kita ambil untuk memperbaiki dan memulihkannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.